Terus Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi wa nusalli wa nusallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Qala Allah ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala aidan fi ayatin ukhra, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala nabi sallallahu alaihi wasallam, man kharaja fi talabil ilmi fa huwa bisabilillah hatta yarji. Siapa yang keluar dari rumahnya menuju majelis ilmu, maka dia sedang berjihad sampai nanti pulang. Semoga semua ibu-ibu pagi ini Allah berikan pahala jihad ilmu yang sempurna. Amin ya rabbal alamin. Wa an Abi Bakrata Nufai ibn al-Haris As-Saqafi, hadis yang ke-10, radhiyallahu anhu, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala idzal taqal musliman bisafayhima fal qatil wal maqtul finnar. Qultu ya Rasulullah, hadzal qatil fama bal maqtul? Qala innahu kana harisan ala qatli sahibihi, muttafaqun alaih. Wa dan an daripada abi bapakku, Bakrata Nufai namanya Pak Bakar, mutmainnah. Karena ada 3 nafsu ya. Satu, ada yang nafsunya masih amarah. Amarah ini model kayak saya. Bukan suka marah. Kayaknya kelas saya ibu dah kelas ekonomi, kira-kira begitu. Dalilnya surat Yusuf ayat 53. Nafsul amarah 12:53. Terus nah, yang di rahmat Allah. Jadi cirinya orang yang punya nafsu amarah, diri kita ini sering ya, bukan semuanya tapi sering itu menginginkan sesuatu yang Allah kagak demen. Berarti nafsunya masih amarah tuh, kelasnya kelas amarah. Sepiring mentung habis, berarti amarah. Kalau rengginang mah Allah suka rengginang. Allah suka rengginang mah lah gurih. Makruh. Udud, tahu udud? Ada orang mancing, Bu. Rokoknya mati. Ya, rokoknya kena air mati.
Jadi tahu bahwa itu Allah tidak suka tapi dikerjakan, itu berarti kategori nafsu amarah. Dalam psikologinya, ciri-cirinya nafsu amarah itu apa? Yes, punya 3 sifat yang disebutkan oleh Nabi. Salasun muhlikat, ada 3 yang merusak. 1, at-tama, serakah. Ini nafsu amarah, ciri psikologisnya masih suka serakah. Serakah itu tidak puas dengan yang ada, jadi tidak qanaah. At-tama namanya serakah. Yang kedua, kata Nabi, yang merusak itu, yang bagian atau ciri dari nafsu amarah, i'jabud binafsih, ujub, bangga kepada diri sendiri. Kalau ngacak muter sampai 7 kali sih, sebenarnya sehari ini 11-12 sebenarnya ngaca begitu. Ujub, bangga diri. Yang ketiga, al-hasad. Al-hasad. Hasad itu iri hati. Ada iri hati yang boleh, namanya apa? Yang bisa boleh pulang bulan? Namanya apa? Ghibthah. Ghibthah itu boleh. Iri hati yang namanya ghibthah boleh. Ghibthah. Ghibthah itu begini. Saya pengen kayak Bu Anis itu misalnya. Mobilnya gede, rumahnya gede, gajinya gede. Tapi saya tidak benci sama beliau. Itu boleh. Maka kemudian, ya Allah, kasih dong saya juga kayak dia. Itu ghibthah namanya. Boleh. Bahkan termotivasi, menyemangat. Yang tadi hasad itu 5S, senang lihat orang susah lihat orang senang. Lihat orang pada senang, dia yang sariawan. Lihat orang susah, diem baik. Itu hasad. Nah, nafsu amarah itu ciri-cirinya, karakter nafsu amarah. Ini memang kalau ibarat strata sosial itu sudra. Kan strata ada 4 ya, ada sudra, ada waisa, ada satria, ada brahma. Kalau brahma itu siapa? Para cendekiawan, brahma, kasta brahma. Kalau kesatria, birokrat, priayi. Kalau waisa siapa? Pedagang, petani pedagang. Kalau sudra itu buruh dan pesuruh gitu. Itu namanya apa? Strata sosial. Jadi amarah itu di situ ya. Nah, ada yang kedua namanya nafsu lawwamah. Nafsu lawwamah artinya yang disesali. Yang disesali. Lawwamah. Lawwamah yang disesali. Oh, taatnya udah banyak, cakep, udah rajin tahajud bahkan, tapi masih keceplosan gitu. Sekali-kali masih jatuh. Nah, ketika jatuh dia nyesel banget. Gue ngapain begitu ya? Begitu misalnya. Kenapa saya ke arah situ? Kenapa saya melakukan ini, ya Allah? Ampuni saya, ya Allah. Astagfirullahaladzim. Jadi sekali-kali mesti jatuh, itu lawwamah namanya. Middle class, kelas menengah. Orang begini digambarkan di surat Al-Qari'ah ayat 6 ya. Fa amma man saqulat mawazinu, adapun orang yang timbangan kebaikannya lebih berat, fa huwa fi isyatir radiyah, maka dalam keridhaan. Asal dia tidak melakukan perbuatan syirik, munafik i'tiqadi,
itu nanti didapat rahmat masuk surga. Yang kelas ini nih diampuni. Asal sekali-kali jatuhnya bukan dosa yang berat-berat gitu. Kan dosa berat ada 7 ya. Dosa besar itu kan ada 7. Syirik, apa lagi? Uququl walidain, nyakitin ma bapak, dosa besar nih. Syirik itu dari hadis riwayat Imam Muslim ya. Kata Nabi, ala unabiyukum bi akbaril kabair, maka aku sampaikan sebesar dosa. Bala ya Rasulullah, sampaikan kepada kami Rasulullah. Qala, Rasul mengatakan, asyirku billah, syirik, uququl walidain, nyakitin mak bapak, qauluz zur, saksi palsu di pengadilan, bersaksi tapi bohong sehingga orang terhukum ya, saksi palsu namanya. Dosa besar nih. 4, as-sihur, sihir, santet, dukun. Yang kelima, az-zinah, zina. Ibu tahu tahun 2022 kemarin angka perceraian itu 570.000 di Indonesia setahun. Berarti setiap 1 jam ada 60 orang cerai. Di Tangerang Selatan paling tinggi se-Banten. Karena juga banyak yang tadi yang ada will, ada apa, kalau laki-laki apa, perempuan will, laki apa, whip ya, zina. Tadi dosa besar zina. Yang kelima riba. Maksud saya itu, masya Allah galak bener. Mumpung masih pagi kali ya, galak bener ya. Ampun dah. Sarapannya gemblong kayaknya ini. Yang keenam apa tadi? Riba ya. Riba. Serendah-rendah dosa riba itu seperti berzina dengan ibu kandung sendiri ya. Nauzubillah. Jadi ingat si Ono yang apa, menantunya demen sama mertuanya. Ono pernah ada kan jadi. Iya si Ono yang Ono dah. Nah jadi apa namanya, riba itu bahaya itu. Jadi begini Bu, mohon maaf ya. Tahun 90 itu belum ada bank syariah. Ada pertama kali bank syariah itu tahun 93, bank muamalat namanya, itu di BSD. Itu juga alhamdulillah atas perjuangan Pak Habibie sebagai ketua ISMI ya. Tahun-tahun di bawah tahun itu kita transaksi pakai bank apapun nggak masalah. Allah namanya apa namanya, dima'fu. Ada hukum fikih namanya dima'fu, dimaafkan Allah gitu. Karena ada haram, ada makruh, ada sunnah, ada wajib, ada mubah, ada lagi ma'fu. Kalau yang ringan tuh ma'fu itu begini, ibu pakai jilbabnya agak panjang, terus rada belok, rada becek ya, terus sholat. Nah, itu namanya debu yang kecil itu dima'fu kalau dalam fikih kecilnya itu. Allah maafin asal kagak nempel sama anuan si ayam. Asal debu aja. Nah tahun 90-an itu belum ada bank muamalat, itu dima'fu. Nah setelah ada bank syariah, sekarang apalagi sudah ada BSI ya, maka Allah tidak maafkan lagi kalau masih bertransaksi dengan bank yang riba tadi. Bagaimana Ustaz kalau cuma cuman transaksi doang nggak apa-apa, kalau cuman gajinya lewat bank itu nggak apa-apa. Ini yang dimaksud adalah nyimpen di bank itu, menikmati bunganya. Ya emang kalau bank BSI mah kecil banget. Faktanya begitu. Ya. Iya kalau hitung-hitungannya begitu, tetapi prinsip kaidahnya katsiran wa qalilan. Riba itu
bergede apa kecil, kalau bisa dijauhin kalau bisa gitu. Ya. Paling ini memang bisa ya, paling reliable, paling cakep ya. Tapi kan bank syariah itu kan ibarat istri sendiri atau suami sendiri. Yang namanya suami sendiri biar palanya peyang, kumis 3 lembar, udah gitu pendek, udah pendek pesek, udah pesek belek. Tapi itu adalah yang terbaik, karena dia yang dijodohin sama Allah buat kita. Sama laki juga ngomong, bini gua biar pengkor, biar bun-bunanya banyak pitaknya, tombean lagi, sering bisulan lagi. Tapi dia bini gua, dialah yang Allah titipkan yang terbaik buat saya. Kira-kira begitu bang syariah itu. Ya sudah, kekurangannya ditutupi bareng-bareng, sambil terus berproses. Kemudian yang keenam, yang ketujuh, dosa besar itu adalah al-qatil, membunuh. Apaan? Cemburu. Bujubune. Cemburu. Rasanya belum pada tua dah. Membunuh cemburu. Untung bukan Bogor ya. Iya. Ya malum dah ya. Udah kagak kuat makan rengginang udah. Dalil membunuh, apalagi yang dibunuh adalah apa? Orang Islam. Lihat surat An-Nisa 93. Surat 493. 493. Pantas disebut dosa besar. Ada Mbak Fitri? Coba dibacain. Pelan-pelan ngapa? Mau kondangan apa? Pelan-pelan. Barang siapa? Iya. 1, terus 2, 3, 4 tuh, makanya disebut dosa besar ya. Tapi Ibu lihat acara televisi, media sosial hari ini, kriminal hampir semuanya. Iya Bu Haji, benar. Kalau yang dibunuh orang tidak beriman, lihat surat 5 ayat 53. Kalau yang dibunuh bukan orang beriman. Kalau tadi kan ini dibunuh orang beriman. Surat 5 ayat 53. Baca Mbak Fitri. Dan orang-orang yang beriman akan berkata, inikah orang yang bersumpah secara sungguh-sungguh dengan nama Allah, bahwa mereka benar-benar berserta kamu. Segala amal mereka menjadi sia-sia, sehingga mereka menjadi orang kafir. Buka deh. Itu berapa? Hah? Al-Maidah. Al-Maidah. Coba 32. Al-Maidah suratnya tetap, ayatnya aja. Apa?
Oleh karena itu kami tetapkan suatu hukum bagi Bani Israel. Iya. Barang siapa membunuh seseorang bukan karena orang itu membunuh orang lain atau bukan karena berbuat kerusakan itu, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia. Barang siapa memelihara kehidupan seorang manusia, maka seakan-akan dia telah memelihara kehidupan semua manusia. Berat. Sesungguhnya Hukumnya berat. kami telah datang kepada mereka dengan membawa keterangan yang jelas, tetapi kemudian banyak di antara mereka setelah itu melampaui batas. Hukumnya berat ya, membunuh itu berat. Tapi ada kejadian di mana? Si Tuti sama si Edi pacaran, tabrakan, si Tutinya penyoknya ke dalam, ke depan, gitu lahir. Tutinya telepon sama pacarnya yang playboy cap rengginang Cisauk itu. Bang Edi, anak lu lahir. Apa kata Edinya? Anak gua, anak lu kali. Saking keselnya, bayinya dicekik sama si Tuti. Hati. Kalau bayi, anaknya orang Islam itu dihitung bayi beriman. Tadi resikonya berat sekali kan. Di Palembang ada panen kopi bapaknya. Kopinya banyak banget betul. Terus bapaknya pengennya umroh sekeluarga. Tapi anaknya yang masih muda bilang pengen dibeliin motor gede. Gak ketemu tuh bapak sama anak. Konfrontasi. Saking marahnya anaknya ambil balok kayu, bapaknya digetok pakai balok kayu, meninggal. Akhirnya motor kagak dapet, malah di penjara. Ada bininya diganggu. Akhirnya dia punya anak buahnya suruh tembak yang gangguin bini gua, der. Yang nembaknya sih enak, tapi habis nembak seumur hidup penjara. Istrinya 20 tahun. Kasihan kan? Apaan? Ya jadi berat hukuman menghilangkan nyawa itu ya, baik yang dihilangkan orang beriman maupun yang tidak beriman. Balik kepada hadis. Jadi tadi nafsu ada 3, satu nafsu amarah ya, yang kedua nafsu lawamah yang disesali, yang sekali-kali kita masih tergelincir, kadang-kadang kita begitu menyesal tapi nanti lupa lagi, itu nggak apa-apa, yang kayak gitu nggak apa-apa, itu masih proses. Nah kalau udah yang ketiga ini kelas ibu-ibu ini kayaknya ini nafsul mutmainnah, kelas ibu-ibu ini kayaknya. Kalau saya mah kelasnya amarah tadi. Surat Al-Fajr ayat 27. Al-Fajr ayat 27. Ya, artinya apa Mbak Fitri? Wahai jiwa yang tenang, Ya. kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang ridho dari diri dulunya. Iya. Maka masuklah ke dalam golongan hamba-hamba. Terus? Dan masuklah ke dalam surga. Iya. Panggilannya istimewa. Yang manggil Allah langsung. Walaupun melalui malaikat maut. Ketika mau dicabut, diperlihatkan surga. Makanya ibu pernah nggak melihat ada orang begitu meninggal, begitu kan sunnah boleh ya melihat wajah orang meninggal itu buka. Maaf, ada yang tersenyum. Nah, itu model yang mutmainnah tersenyum. Kenapa? Karena bahagia, lagi bahagia dicabut, nggak kerasa dia. Tapi sebaliknya mohon maaf, ada yang melet, melotot.
Ya tadi mungkin yang nafsu amarah tadi. Lagi iri sama orang dicabut nyawanya, melotot dia. Tapi kalau yang mutmainah lagi diperlihatkan surga, dia dicabut, nggak kerasa kan? Persis kayak pengantin baru lah kira-kira begitu. Ada geledek juga dia nggak sadar pengantin baru. Hah? Pakai mas Bu Devi. Tanya no yang masih muda. Jadi ada diciptakan suasana yang indah ketika mau meninggal itu. Itu mutmainnah. Pakai panggilannya indah lagi. Ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah gitu. Nah pertanyaannya cirinya bagaimana orang yang mutmainnah kan begitu ya? Ada 5 cirinya kalau di dalam hadis-hadis itu. Yang pertama, yafirru anil ma'siyah. Benci sama maksiat. Benci sama dosa berat. Gak suka. Yang kedua, tidak disukai setan. Tidak disukai setan. Maksudnya dia menang dengan setan. Pertanyaannya kenapa ada orang setan bisa kalah? Jawabannya adalah itu di surat Al-Hijr ayat 39-40 itu. Wala ubuyannahum ajmain illa ibadaka minhumul mukhlasin. Al-Hijr 39-40. 15 ya? Al-Hijr 15 ya? Yang 15 surat apa? Bener kan? Kudu 2 tadi bilang sama. Ayatnya tadi berapa? 39-40. Ya coba. Ini kalau ibu udah begini, ya kan? Setan kalah, nyerah, iblis bayangin ngomong sendiri. Setan mah cecerek dah. Iblis biang setan. Nyerah. Pantas mutmainnah. Maknanya supaya di kelas itu surat 6 ayat 162. Maksudnya kalau setan pengen dikalahkan ya itu surat 6 ayat 162. Berat tapi ini berat. Apa coba? Katakanlah kalau ada orang kayak gitu, iblis nggak suka, minggir iblis. Tapi kan ini beratnya luar biasa. Bu, tadi bangun tidur jam berapa? Jam 3. Terus tahajud kan? Karena Allah. Subuh sholat karena Allah. Bikin cucur sama geplak buat suami karena Allah. Iya kan mau makan, yang ada cucur sama geplak ya dibikin. Terus jalan-jalan, olahraga karena Allah. Terus bikin jus. Saya yakin nih orang-orang suka jus seledri, jus daun tekokak, macam-macam karena Allah. Terus balasin WA teman-teman sebagainya karena Allah. Terus sekarang di sini karena Allah. Nanti pulang ya bikin sayuran asem-asem karena Allah. Tidur sampai nanti ibu tidur lagi kalau bisa terus karena Allah terus, ibu menang sama setan. Kelasnya kelas ini. Tapi kalau ada yang lain selain Allah, setan, lu mah gak ada apa-apanya sama gua, kira-kira begitu kata setan. Makanya berat, tapi bisa, bukan tidak bisa.
Itu ciri apa? Mutmainnah ya. Yang kedua ya. Yang ketiga tadi benci dengan dosa atau maksiat. Yang kedua jadi sugestikan karena tadi ya, karena keikhlasannya. Nah, kemudian yang ketiga adalah mencintai Allah melebihi dari siapapun apapun. Ini juga berat lagi. Berat dah. Ngetesnya gampang. Kalau yang di poin yang ketiga ini lebih 3. Biasanya kalau jam 12 lebih 3 ada yang ngapain orang? Di masjid ada ngapain? Azan. Jujur sama ibu, kalau udah ada yang manggil di masjid, kira-kira ibu berhentiin semuanya kegiatan nggak? Goroh baik. Ya udah mendingan jujur. Ada urusan. Nabi Muhammad orang paling sibuk. Iya, makanya tantangannya berat. Jangan apologi, jangan bikin alasan-alasan. Udah jangan apologi. Udah belum mampu aja bilang jujur begitu ya. Makanya ini kelas berat, kelas antep ini. Kalau petinju mah Holyfield sama Mike Tyson ini kelasnya. Tapi siapa yang bisa melalui ini tadi, meninggalnya tersenyum, bahagia, senang, luar biasa. Ya belajar aja deh ya, bareng-bareng ya. Kalau kan saya mah tadi ngaku kelasnya kelas lamsu amarah ya, masih jauh dah. 4, kan ada 5 cirinya ya. Ciri yang lamsul, aslul mutmainnah. Syaddur rahmah, punya sifat rahmat yang tinggi, kasih sayang yang tinggi. Ia tersentuh, cepat tersentuh kalau ada orang lagi susah. Misalnya ada ustadz ngajar di mejanya nggak ada rengginangnya, tersentuh dia. Ini misalnya enggak bukan itu bukan. Maksudnya ya kalau ada orang susah lah maksudnya tersentuh. Tapi tidak perlu kemudian diketahui oleh manusia. Ini mah sama aja orang ambil yang baik tinggalkan yang buruk, pulang bawa sendal yang paling bagus. Belum. Nah itu gara-gara salah nangkep itu. Ya sendalnya yang jelek ditinggal, ambil yang bagus katanya. Kata Ustaz begitu adanya. Nah jadi apa namanya tadi? Apa tadi yang keempat poinnya? Punya sifat yang mudah kuat. Pertanyaannya kenapa? Yang bisa boleh pulang. Kenapa kok sifat rahmat ini luar biasa? Ya kenapa itu? Coba. Sebab ada hadis riwayat Bukhari begini bunyinya. La sekali-kali tidak yudkhilu masuk ya. Wala yujiru anin nar, dan terbebas dari api neraka. Ahadam minkum, di antara kalian, wala anak, sekalipun juga saya, kata Nabi, illa, kecuali min rahmatillah, kecuali karena rahmatnya Allah. Maksudnya tidak ada orang bisa masuk ke surga bebas dari neraka, termasuk saya, kata Nabi, kecuali karena rahmat Allah. Maka orang yang kuat rahmatnya mutmainnah. Begini Bu, sebetulnya definisi orang miskin dalam Islam itu yang nggak minta-minta, salah itu. Orang miskin dalam Islam itu punya izzah, punya kemuliaan. Dia tidak mau minta-minta, tetapi saudaranya, hatinya, basirohnya, burhannya peka dan tidak pakai cerita-cerita. Tapi gue rasa dia butuh ini. Maka tiba-tiba aja
Tolong dicek ya. Nah, kalau udah begitu kelasnya mutmainnah tuh. Kenapa pada diam? Ya makanya berat, ini kelas berat ya. Yang bisa ya orang-orang hebat lah. Ibu-ibu bisa lah. Amin. Terakhir yang kelima, mutmainnah itu punya ciri adalah, nah ini juga berat lagi baik nih. Apa itu? Memaafkan kesalahan manusia. Ini juga berat. Enak aja gue minta mama dia. Emang siapa dia? Nah, lu itu udah ribet urusan. Siapa lu? Memaafkan. Memaafkan. Nabi Yusuf itu dicemplungin kemana? Cemplungin ke sumur. Udah gitu di Palestina paceklik. Ya. Paceklik kan? Kata Nabi Yakub begini ke anak-anaknya. Kecuali Nabi Yusuf kan 12 anaknya, termasuk Bunyamin. Anak-anakku, di negeri kita akan terjadi El Nino kalau bahasa sekarangnya. Sekarang kan terjadi El Nino ya. Kekeringan yang parah. Gandum-gandum kering, tidak panen. Kita bakal kelaparan ini. Ayah dengar di Mesir ada seorang raja muda yang bijaksana. Kalian ke sana minta bantuan gandum. Ibu yang saya muliakan, datanglah anak-anak Nabi Yakub itu ke Mesir. Sampai di sana, kemudian langsung bertemu dengan rajanya, menyebutnya raja. Dan ternyata rajanya itu adalah Nabi Yusuf. Nabi Yusuf karena Rasul tahu itu kakak-kakaknya yang dulu nyemplungin dia ke sumur. Diberitahu sama malaikat Jibril, kalau Nabi Yusufnya saya, ini dia nih. Gua gak capek-capek nyari lu pada dah. Gua racunin. Enggak. Intermezzo. Ya artinya ya gimana dah ya. Tapi inilah mutmainnahnya Nabi Yusuf. Ibu kalau ngalamin kayak Nabi Yusuf gimana kira-kira ibu? Lah, nggak usah kayak gitu dah. Umpama kata ada yang punya partner. Jadi suami ibu punya pos 2 misalnya. Terus pos 2-nya mau silaturahim ke rumah ibu. Kira-kira disuguhin apa tuh? Rawon setan. Rasanya sih gondok banget dah. Ya makanya 5 ciri ini adalah dari surat Al-Fajr. Mutmainnah. Bukan tidak mustahil, itu bisa dilalui, tapi memang harus mujahadah, harus perjuangannya berat, tapi bisa dilalui. Baik, kita lanjutkan hadisnya. Radhiyallahu anna Nabi, sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza apabila iltaqa bertemu." Makanya ada hadis apa? Mamin muslimaini, kalau ada 2 orang Islam, yaltaqiyani, iltaqa, bertemu dalam satu majelis. Mamin muslimin iltaqin fayatasaffahani, lalu berjabat tangan, illa, tidak lain tidak bukan, ghufir lahuma, keduanya itu diampuni dosa-dosanya, hatta yatafarraqa, sampai kemudian melepas tangannya itu. Maksudnya berjabat tangan itu merontokkan, menggugurkan dosa-dosa. Kagak.
Ya nggak kayak gitu. Emang apa begitu nyari capung? Ya begini maksudnya. Salaman kan begini kan? Ya dosanya cuma 10%, pahala udah segugurnya. Mau? Korting. Gugurnya korting. Yang sempurna lah. Enggak, cipik-cipik enggak. Enak boy. Enggak. Makanya ada yang nanya ke saya, Ustaz, emang kalau habis sholat boleh salaman? Saya bilang, bukan hanya boleh, cakep saya bilang. Karena habis sholat nih vertikalnya kita diampuni. Nah, kita nengok kanan dan kiri, Pak, iya, Pak, iya. Jadi vertikal horizontal tuh. Alah, tidak. Bukan maksudnya. Boleh, habis sholat boleh maksudnya. Gini. Bu, Nabi Muhammad waktu Isra Mi'raj di surga dengar sendalnya siapa? Hah? Bilal. Ini supaya paham bid'ah ya. Bid'ah itu apa ya? Pulang mulai Nabi nemuin Bilal kan? Terus Nabi nanya kan? Lal, kadies ya? Reneo. Ada apa ya Rasul? Lal, saya di surga sami'tu syautu na'luk. Saya mendengar terompahmu itu di surga. Artinya maksudnya orangnya ahli surga nanti. Wong sendalnya aja masuk surga, bagaimana orangnya? Mada ta'mal ya Bilal, apa yang kamu lakukan Bilal? Nabi nanya. Nabi nggak ngerjain. Oh, kata Bilal begini ya Rasul. Saya kan Allah takdirkan kulit saya hitam. Jadi saya senang wudu. Dan kalau saya habis wudu saya bersyukur sama Allah bisa wudu. Saya sholat 2 rakaat. Oh, begitu ya Bilal. Apa kata Rasulullah? Barakallahu lak. Engkau diberkahi Allah. Jadi sunnah ini. Emang Nabi ngerjain enggak? Kagak. Tapi jadi sunnah. Jadi jangan kemudian segala yang tidak dikerjakan Nabi itu adalah bidah. Nanti dulu belajar dulu biar hatam. Kita belum nemu dalilnya mungkin ya. Maka salaman habis sholat boleh, cakep. Asal jangan salaman aki-aki sama nenek-nenek. Nah jangan. Di sini ngangsorong ke sono. Lah jangan. Jauh. Ya udah begitu ya. Ida apabila iltaqo bertemu muslimani berarti 2 ya. 2 orang Islam. Orang Islam nih judulnya. Bisafaihima. Saif apa saif mananya? Pedang. Al waktu kasaif, ada pepatah Arab ya. Waktu itu seperti pedang. Siapa yang tidak mampu menggunakan dengan baik maka akan memotongnya. Jadi ketika ada 2 orang Islam bertemu ya sama-sama membawa pedang, maka al-qatil yang satu membunuh, wal maktul dan yang kedua si maf'ul namanya nih dibunuh. Ada 2 orang Islam bertemu perang, lalu yang satu membunuh, yang satu dibunuh. Finnar, kata Nabi, kedua-duanya masuk neraka. Kedua-duanya masuk neraka. Lalu tadi sahabat tadi Abi Bakran Nufai ibn al-Haris bertanya, Qultu, aku berkata, Ya Rasulullah, wahai Nabi, hadal qatil, kalau yang membunuh mah saya paham. Lah emang orang membunuh mah neraka tempatnya. Wama balul maktul, tapi kok yang dibunuh maksudnya apa namanya? Yang dibunuh kok juga masuk neraka? Kira-kira begitu nanyanya. Ini sahabat Abi Bakar tadi. Maksudnya yang bunuh neraka udah paham, tapi kok yang terbunuh kok neraka juga? Ini bagaimana? Gitu maksudnya. Qala, jawabannya Nabi apa?
Innahu sesungguhnya dia siapa? Yang dibunuh. Cakep. Yang dibunuh. Innahu, kalau keduanya innahuma dong ya. Sesungguhnya dia yang bunuh, karena adalah dia harison. Apa harison itu? Apa kalau bahasa Indonesia harison itu? Berambisi kuat. Haris. Ala, di atas, qatli, membunuh atau pembunuhan, sahibihi, temannya tadi. Nah, baru ketemu ini substansinya tentang ikhlas. Ini kan masih bab ikhlas. Maksudnya zohirnya mah kelihatannya beda. Lah ilok yang bunuh sama lah kagak zohirnya. Tapi kan Allah tahu hatinya. Ya apes aja dia yang terbunuh, emang dia apes kena kebunuh ya. Lah kalau dia kagak kebunuh, ya pasti dia bunuh juga. Emang udah niat saling bunuh begitu. Innamal a'malu binniyat. Innamal a'malu binniyat. Hadis ini mengandung 3 pelajaran. Ini untuk terakhir nih. 1, Allah mengetahui seluruh temperatur batin manusia. Allah mengetahui seluruh isi batin manusia. Dalil sekarang. Lihat surat Al-Imran ayat 5. Ayat 5. Gantian. Bu Debi ada enggak? Al-Imran ayat 5. Ada yang tersembunyi dari Allah? Raon. Lautan Atlantik bisa diselami, tapi hati manusia tidak ada yang tahu kecuali Allah. Tapi yang pasti dari mulai Bu Tamrin sampai Bu Yuli, semua hati Allah direkam sama Allah. Allah tahu semuanya. Apa yang di hati ibu-ibu sekalian. Termasuk yang di hati saya. Saya juga pengen minum ya. Seperti Allah udah tahu ini. Pasti Allah sudah tahu saya mau pengen minum. Saya tidak tahu ibu habis ngaji mau ada yang mau kemana-mana saya tidak tahu. Tapi Allah tahu. Jadi harus dipahami, tidak ada yang tersembunyi dari Allah. Makanya begini, ini dalam urusan tauhid nih, mohon maaf ya, urusan tauhid nih. Saya kan cuma di lisan saja mengucapkan selamat hari Natal, tapi kan hati saya tidak mengakui. Goroh baik. Kalau gitu ente munafik, mau dibilang munafik? Gak mau kan? Ya sudah, tinggal dengan jujur saja. Maaf saya nggak boleh ngomong kayak gitu ya. Sama kayak ente kan nggak boleh ngomong la ilaha illallah kan? Coba ente ngomong la ilaha illallah, mau nggak? La ilaha illallah Muhammad Rasul, kan cuma lisan. Pasti nggak bakal mau karena dia tahu maknanya. Nah, jangan mempermainkan hati karena Allah tahu hati kita. Bu, iya. Uang belanja habis. Sekarang apapun mahal. Padahal masih 75.000 masih ada. Kata malaikat, goroh banyak orang. Allah mah lebih tahu apa lagi. Gak bisa dah.
Nggak bisa, sembunyi dari Allah nggak bisa. Makanya katanya orang yang paling nyaman itu adalah orang yang lisan dan hatinya korelatif sama. Itu memang walaupun pahit, kadang-kadang pahit ya. Makanya mohon maaf, dalam bidang budaya ini ada budaya yang bagus ya, egaliter. Kalau A ya A. Contohnya orang Medan. Orang Medan bilang, gua nggak suka sama lu, ngomong gua nggak suka sama lu. Orang Surabaya, aku senang karo kowe. Ya, jujur. Orang Betawi juga kadang-kadang sama seperti itu. Ya pokoknya Jawa Timur lah pokoknya. Tapi ada yang eufemisme namanya, menghaluskan. Kamu sudah makan, padahal mah belum, tapi karena nggak enak. Sampun, ada mah lapar. Lah kalau orang Medan udah makan belum aja makan dah. Saya pernah diajak makan apa itu mah Bu ini nih apa? Bu dokter tuh. Kan mie Aceh kan, saya belum makan emang belum pernah. Ya, mau baik udah. Ya dulu bareng-bareng kan pernah kan? Yang mie Aceh sono, pojokan Mang Jalil, mie Aceh Jalil kan saya ngikut. Ya belum makan daripada lapar. Yang paling repot nih mohon maaf anak gadis. Si Miun datang. Miun. Ya biar gampang gitu. Ini ngapa ya? Habis ya? Kata si Miun, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Luun, ada bapaknya. Iya. Kenapa Ibu? Mesaroh, sini katanya. Kata anaknya namanya Mesaroh. Sini lo katanya. Ngapa Pak? Nah ada si Miun. Iya. Sebetulnya si Mesaroh gedeg sama si Miun. Kagak suka sama sekali. Tapi bapaknya demen banget sama si Miun. Entah kenapa itu. Bapaknya yang suruh kawin. La ilaha illallah, kejem amat. Lanang sama lanang. Jadi si Mesaroh ditanya, Roh, calon laki lu dateng. Ada si bapaknya, lu mau kan sama Bang Miun? Bang Miun tuh begini. Sebetulnya ngomong nggak mau, cuman bapaknya rada bangor, rada dagang. Mau Pak, padahal sih gak mau, kasihan kan? Makanya kalau urusan jodoh tuh tolong dikelirkan seklir-klirnya itu, urus si gadis itu. Karena rumah tangga tuh bukan untuk 2-3 menit ya, tapi untuk selamanya. Kadang-kadang ada yang seperti itu. Ya jadi maksudnya Allah itu tidak ada yang tersembunyi dari Allah. Semuanya terang benderang gitu. Itu dalil yang pertama. Yang kedua, surat Al-Hasyr ayat 22. Al-Hasyr itu surat 59 kalau nggak salah. 22. Bularas itu ibu siapa? Di rumahnya. Rumahnya di mana? Ada deh Pak. Ada. Ya ada, masa kagak ada? Ya maksudnya di sini SR apa di mana gitu? Oh, Sono ya? Jauh. Iya jauh berarti. Apa tadi? Bunyinya apa? Dialah Allah yang Allah mengetahui yang gaib maupun yang terang. Maksudnya apa? Jangankan di hati ibu, yang gaib itu apa? Yang gaib, setan yang Allah yang bikin. Jumlah semua setan Allah tahu kan, Allah yang punya, Allah yang bikin. Jumlah semua malaikat Allah tahu, Allah yang bikin, Allah yang punya, Allah yang mengendalikan. Makanya orang yang sudah berlindung sama Allah itu kenapa dia kuat? Ya karena dia berlindung sama yang punya setan.
Mau sejuta semiliar setan juga nggak bakal bisa memberikan mudarat apa-apa kalau Allah melindungi dia, gitu maksudnya maknanya. Allah tahu yang gaib, yang tidak bisa diakses oleh mata kita, oleh zahir kita. Allah tahu semua. Itu maknanya, itu maksudnya. Yang ketiga adalah surat Al-Baqarah 284. Al-Baqarah 284. Nggak mau repotin. Apa itu bunyinya? Segala yang di langit dan yang di bumi milik Allah. Jamnya mati. Kemudian wa in tubtu jika kamu nyatakan apa yang ada di dalam kalau ini Allah menghitung. Mohon maaf. Ini dia nih. Dosa itu tidak harus pakai indra zahir. Kan Allah menghitung. Dosa hati juga bisa dihitung sama Allah. Hati berdosa, bisa. Pikiran berdosa, bisa. Hati berdosa yang paling gampang contohnya begini dah. Ustaz Gutom dari dulu nggak pernah kurus, jarang puasa nih Ustaz nih. Sotoy bener. Ungkapan itu kalau menurut timbangan Allah tidak baik, ya ada hitungannya, resikonya. Tapi kalau ibu diam-diam di hati, mudah-mudahan Ustaz Gutom berkah. Di hati ada pahalanya juga. Maksudnya begitu. Jadi dihitung semua. Pikiran juga sama. Pikirannya ngelantur. Karena iri sama si Marpuah. Kapan Marpuah mobilnya tabrakan ya? Pikirannya begitu. Dikira kagak dihitung pikiran begitu. Dihitung. Tapi memang yang paling banyak laki-laki ini dosa pikiran. Jujur aja. Laki-laki dosa pikirannya paling banyak. Makanya dulu mabuk. Ini saya mau cerita. Dulu saya pernah ngajar kelas karyawan Mercu Buana di Menteng yang dekat Tugu Tani itu yang mau ke Senen kan. Jadi kuliah kelas karyawan, tapi kuliahnya sebenarnya Mercu Buana kan di Meruya, tapi kelasnya di Menteng sana. Nah begitu saya masuk, mahasiswinya Allahu Akbar, kagak ada yang bawa pitson. Ya kalau nenek-nenek kan bawa pitson. Anak-anak gadis bukan hanya wangi, buat kalau wangi masih mending. Nih bajunya nih segini-segini. Cikini dari situ ya. Udah wangi, gadis-gadis lincah-lincah ini segini. Ya kan ribet saya pikirannya. Pikirannya ribet saya. Iya pikirannya kagak konsentrasi. Iya makanya terus saya lagi cerita ini. Laki-laki itu pikirannya banyak sekali dosa. Akhirnya ya sebilang saya nggak mau yang kelas gini mah katanya. Lo yang ini aja yang biasa itu kelas karyawan yang udah berat tua-tua aja. Ribet. Ini juga masih muda-muda ini juga. Jadi pikiran itu di-recording ya, jangan lupa ya. Itulah mengapa perlunya apa kalau nasihat orang tua, lu yang penting pikiran lu baik, hati lu baik, kerjaan lu baik, apa baik yang lu ciptain baik, udah Allah senang sama lu. Gitu kan orang tua gitu nasihatin gitu begitu ya. Buat emang kenapa? Ngelamun begitu. Belum gitu. Jadi karena semuanya nggak ada yang luput gitu, iroman katibin, tercatat sempurna. Makanya begini Bu, mohon maaf. Nanti di akhirat itu ada orang yang ibadah zohirnya sih biasa, kelas biasa dah.
Ya, yang wajib sih dikerjain, tapi yang ininya biasa aja standar. Tapi dia bilang, Tuhan, kok saya mau dimasukin ke surga gitu? Rasanya saya dulu waktu dulunya biasa-biasa aja dah gitu kan. Ini orang memang baik ini, tawadu ini. Apa kata Allah? Kamu memang biasa ibadahnya, tapi kamu menjaga pikiran kamu dulu, menjaga hati kamu, katanya. Kata Allah begitu. Ini ada catatannya, dibuka, serepet. Waduh, iya ya, alhamdulillah gitu ya. Ya makanya ya memang ya Bu, ini gunanya ngaji kan begini, kita saling ngingetin kan ya. Lah saya juga ngingetin saya ini. Ya. Udahlah kan belajar aja biar pikirannya lurus, artinya lurus begitu beda. Kira-kira begitu. Itu dalil yang berapa? 3. Dalil yang keempat. Surat 31 ayat 34. Itu ibunya Bu Susi ya? Buahnya, bukan ibunya Bu Susi. Oh, buahnya dia. Anya itu yang istrinya ini sutradara apa namanya itu? Anya Geraldine. Hah? Hanya satu kata. Malas. Masya Allah. Ya dekat-dekat sama Bu Tamrin lah. Insya Allah berkah. Alhamdulillah ya. Surat Luqman ayat 34. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha, sesungguhnya Allah, indahu, hanya pada sisi Allah, ilmu rahasia, as-sa'ah, datangnya hari kiamat, wa yunazzilul ghaisa, dan turunnya air hujan, wa ya'lamu ma fil arham, apa yang terjadi pada rahim wanita, wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan, tidak ada satupun yang mengetahui besok terjadi bagaimana. Wa matadri nafsum bi'ardin ayin tamut, dan tidak ada satupun manusia mengetahui di bumi mana dia mendapati kematian. Ujungnya apa? Innallaha, sesungguhnya Allah itu alimun, maha mengetahui, khobir. Apa khobir? Teliti, detil, sedetil-detilnya. Nah itu maksudnya. Detil banget Allah itu. Akuntan yang terhebat di dunia nggak bakal bisa mengalahkan akuntannya Allah, para malaikat itu. Detil, nggak ada yang tertinggal. Semuanya. Sejak ibu haid, ya, sampai ibu wafat nanti, detil banget semuanya ada itu. Yang baik-baiknya ada, makanya yang apa? Salah satu upaya untuk agar kita berada di koridor yang lurus itu kalau mau tidur. Ini nasihat para ulama ya. Kalau mau tidur, hasibu, hitung waktu siang tuh ngapain aja, dari mulai bangun tidur sampai tidur. Kita muhasabah, hitung-hitung. Kalau ada yang nggak lurus, minta ampun ya Allah, astagfirullahaladzim, ya Allah beri saya hidayah untuk berikutnya. Kalau ada yang lurus, yang Allah suka, alhamdulillah ya Allah, ini hidayahmu. Jangan juga bangga, karena jadi orang baik itu juga hidayah Allah. Nah, apa ini? Hidayah itu ada berapa? Hah? Hidayah berapa? Ini udah 5. Satu, hidayatul ilhami. Apa ilham itu? Naluri. Kalau hewan namanya insting. Ibu tahu kenapa kambing kalau lahir anaknya dijilatin? Siapa ngajarin? Allah. Nggak ada yang ngajarin, Allah yang ngajarin. Kenapa burung kalau udah kawin bikin sarang? Terus sarangnya juga pakai ranting, nggak pakai mie goreng misalnya? Siapa yang ngajarin? Allah. Tapi kalau belum kawin mah biasanya kagak. Ya.
Kenapa ayam kalau sebentar lagi mau netas, tuh ayam puasa sampai 3 hari kadang-kadang. Kagak makan, kagak apa. Ngeremin aja, jangan coba-coba digangguin. Iya, jangan kata kita kebo aja dilawan sama dia. Itu nggak ada yang ngajarin itu. Bulan tahu kucing nggak kucing? Coba cek kucing. Kalau habis lahiran, apa yang dikerjain? Kalau habis lahiran biasanya dia pindah rumah. Dan kalau pindah rumah, kenapa kepalanya yang digigit kagak buntutnya? Ayo. Kalau kagak dikasih hidayah Allah mah, lah apa beda digigit? Itu hidayah dari Allah. Ininya, tengkuknya. Lah coba kalau digigit buntutnya, Bu Anis. Bebekeran. Iya, maksudnya itu nggak ada yang ngajari, itu Allah yang ngajari. Itu namanya hidayah. Kalau pada manusia namanya naluri. Naluri. Fitrah. Sebetulnya fitrah manusia itu butuh Allah. Mau orang apa kek? Ya buktinya kalau udah mau tenggelam nih, jangan kata kita Fir'aun aja, kemudian amantu billah, amantu Rabbi Musa wa Harun. Saya beriman sama Tuhannya Musa, tapi kata malaikat, lambat bang. Kemarin kemana baik? Itu kira-kira. Kalau udah di sini terlambat Bu Haji. Innallah sesungguhnya Allah yakbalu taubatal abdihi, akan menerima taubat hambanya malam yugharghir, selama belum melewati tenggorokan. Kalau udah lewat sini, si Fir'aun tuh udah ke sini nyawanya. Ya kata malaikat, ogah, kira-kira begitu. Terlambat lu. Sederhananya seperti itu. Buahnya ketahui bang apa? Jadi apa tadi? Hidayah itu ada 5. 1 yang kedua hidayah itu apa? Emang iya masih yang mana? Iya. Oh, pelajarannya ke 1. Berarti udah yang poin 1 sudah selesai tuh ya. Kok jadi bingung saya? Tuhan bisa. Begini. Dalilnya 4. Udah berarti udah 4, udah dalilnya udah 4. Habis. Yang kedua apa? Iya, oh iya, sekarang habis ya. Sekarang yang kedua. Iya, maksudnya itu maksudnya, iya. Emang kalau orang Minang belum ada yang ngirimin begini. Oke, ya. Pelajaran yang kedua hadis ini. Pelajaran yang kedua hadis ini adalah Muslim tidak diperbolehkan, Muslim yang di dalamnya ada muslimat wajib, saling menzalimi. Pelajaran kedua itu. Ada 8 hal yang tidak diperkenankan dilakukan oleh kita, adanya di surat Al-Hujurat ayat 10 sampai 12. Al-Hujurat 12. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innamal mu'minuna ikhwatung, sesungguhnya orang beriman itu bersaudara. Baru masuk tuh 8 poinnya. 1, fa aslihu baina akhwaikum,
Kalau ada yang bertengkar, damaikan. Itu satu. Perintahnya ada 8. Satu itu. Kalau ada yang kagak akur, damaikan. Kenapa disuruh ngedamain? La'allakum turhamun, karena yang damain nanti dikasih rahmat Allah. Ayatnya begitu. Upahnya rahmat. Upahnya rahmat. 2. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumin. 2. Tidak boleh saling merendahkan. Tidak boleh saling merendahkan. Tidak boleh saling merendahkan. Yaskhar. Ya itu tadi surat 10 sampai 12. Maksudnya ini ininya, perinciannya. Yaskhar qaumun minkum. 3. Wala talmizu anfusakum, tidak boleh saling mencela. Wala talmizu anfusakum. Mencela. Wah, gila lo salah lagi baik. Mencela. 4. Bi'sal ismul fusuq ba'dal iman. Tidak boleh menggelari yang buruk. Menggelari yang buruk. Gelar buruk. Gelar buruk. Sebetulnya nggak boleh. Memang saya tahu di dunia lawak itu kadang-kadang kan ada sebutan-sebutan yang, tapi karena Al-Quran mengatakan jangan, sebetulnya jangan. Iya kayak gitu, maksudnya kayak gitu. Ayah saya dulu dipanggilnya sekempong. Iya sesuai dengan ininya, biasanya cirinya ya. Iya. Yang ke-5, ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann. Tidak diperkenankan untuk negative thinking. 6. Tidak diperkenankan saling mencari kesalahan. 7. Tidak diperkenankan saling membuka kekurangan. Yang ke-8 yang terakhir, tidak diperkenankan untuk infiraq, berpecah, berpisah. Infiraq itu bercerai. Apa sih? Ya, infiraq. Pelajaran yang terakhir, yang ketiga, dari hadis ini ya.
Jadi sebenarnya pelajaran yang paling inti ini yang ketiga ini. Mana Baji? Oh iya. Pelajaran yang pelajaran yang ketiga adalah amal yang sangat ditekankan bagi orang beriman adalah meluruskan niat. Meluruskan niat. Karena tadi yang membunuh dan dibunuh dua-duanya masuk neraka. Karena niatnya memang mau membunuh yang dibunuh. Maka niat harus lurus karena itu menentukan. Itu 3 pelajaran yang ada dalam hadis. Baik, Ibu yang mulia, saya kira ini materi yang bisa kita pelajari. Apa? Oh, bilang ya. Ya Ibu, mohon dukungannya nanti tanggal 19 hari Sabtu jam 9. Kita akan ada taklim bulanan ya di Sejadah. Ya tentu akan semakin barokah kalau kita sama-sama hadir ya. Ajar bulanan. Kita juga mengundang ibu-ibu di sekitar sini. Kita undang tanggal 19. Pembicaranya Ustazah Ibu Kingkin Anida, Dokter Anda Ibu Kingkin Kanida. Iya Bu Haji. Nanti juga di-share itunya, apa insyaallah. Dan ini perdana, makanya butuh support dari ibu sekalian. Iya. Demikian, semoga pertemuan ini jadi ladang amal buat ibu sekalian. Dan juga buat saya. Mari kita tutup pertemuan ini dengan doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma tawil umurana ya Allah, panjangkan umur kami ya Allah. Umur yang barakah ya Allah. Sahih ajzadana, sehatkan lahir batin kami ya Allah. Nawir qulubana, sinari hati kami dengan ayat-ayat-Mu ya Allah. Asraq sudurana, ya Allah, lapangkan dada kami ya Allah. Wa wasi' arzaqana, luaskan rezeki kami ya Allah. Wa ahsin amalana ya Allah, perbaiki amal-amal kami ya Rabb. Wa il khairi qaribna, dan atas kebaikan sukakanlah kami ya Allah. Wa min syarri abdina, atas keburukan jauhkan dari kami ya Allah. Waqti hawaijana, kabulkan hajat-hajat hidup kami ya Allah yang Kau ridhai. Allahumma ja'alna minat tawabin, jadikan kami semua ahli taubat ya Rabb. Waj'alna minal muttaqin, jadikan kami golongan orang-orang yang bertakwa ya Rabb. Waj'alna minal mukhlasin, jadikan kami orang-orang yang ikhlas ya Allah. Waj'alna minas syakirin, jadikan kami orang-orang yang pandai bersyukur ya Allah. Waj'alna minas sabirin, jadikan kami orang-orang yang mampu bersabar atas ujian. Waj'alna minaz zakirin, jadikan kami orang-orang yang senantiasa mengingat. Waj'alna minal qari'in, jadikan kami orang-orang yang senantiasa akrab dengan Al-Quran, kitab suci kami. Waj'alna min ibadika sholihin, jadikan kami ya Allah, anak-anak kami, cucu-cucu kami ya Allah, kakak adik kami, saudara-saudara kami adalah bagian dari hamba-hambamu yang saleh. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Faratul majlis, subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berarti yang Ustaz yang undang Ustaz yang share ke MT Iya, saya. Mbak Anis nggak bisa. Mbak Anis nggak bisa, tapi langsung nggak bisa. Kemana? Udah. Oh gitu. Yang penting ada ininya, pengurus yang lain, jangan? Iya,
Ya udah. Iya.